Poin berikutnya tentang haqiqatu tauhidil ilahiyah ay al-ibadah. Tentang hakikat tauhid uluhiyah atau yang disebut dengan tauhidul ibadah. Berarti ini pembahasannya, hakikat ini sebenarnya tentang ahamiyah, tentang pentingnya tauhid uluhiyah atau urgennya tauhid uluhiyah serta makanatuhu, serta kedudukannya. Jadi tauhid uluhiyah itu sangat penting. Ya, dilihat dari sisi apa nanti akan dijelaskan. Juga kedudukan yang tinggi, yaitu poin yang pertama atau pertama, al-awwal at-tauhidu haqqullahi ala ibadih. Tauhid merupakan hak Allah atas hambanya. Wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah, yaitu agar mereka hamba-hambanya itu beribadah kepadanya dan tidak ada sekutu baginya. Ini hak Allah. Hak itu kan suatu yang diterima, kewajiban suatu yang harus dijalankan. Maka apa hak Allah? Apa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari hambanya? Karena Allah yang telah menciptakan hambanya. Ini namanya hak Allah, yaitu agar hambanya itu beribadah kepadanya, tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini hak Allah. Wa amma haqqul ibad 'ala Allahi fahuwa an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sedangkan hak hamba, yaitu hak hamba atas Allah, yaitu agar Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal, fa inna haqqallahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Sesungguhnya hak Allah atas hambanya, yaitu agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Sedangkan hak hamba atas Allah, yaitu agar Allah tidak menyiksa orang yang tidak menyekutukan kepadanya dengan suatu apapun. Ini haknya. Saya ulangi. Hak Allah, hamba supaya beribadah kepadanya, tidak syirik. Ibadah tidak syirik. Hak hamba agar Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak syirik. Berarti kalau hambanya syirik, ya disiksa. Kalau hambanya tidak syirik, maka tidak disiksa. Lah kalau sekarang hambanya tidak syirik, tapi dia bermaksiat, dosa besar, kira-kira siksa enggak? Ulangi. Hak hamba agar Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak syirik. Berarti kalau tidak syirik tidak disiksa, betul? Lalu kita kasih kesimpulan. Kalau hamba itu syirik, maka akan disiksa. Kalau hamba itu tidak syirik, tidak disiksa. Nah, kalau hamba itu syirik, tidak syirik, tapi dia melakukan dosa besar, siksa enggak? Kita pahami dari hadis ini tidak disiksa, walaupun nanti kita gabungkan dengan nas-nas yang lain. Intinya, ya, kita pahami dari hadis ini bahwasanya orang sekalipun melakukan dosa besar tidak disiksa. Tapi intinya di sini penekanannya urusan orang itu tidak syirik. Orang yang tidak syirik maka tidak disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini sebuah berita gembira, berita besar. Makanya Mu'adz bin Jabal ketika mendengar hadis ini bahwa hak hamba, yaitu agar Allah tidak menyiksa hambanya yang tidak syirik. Oh, berarti kalau nggak syirik tidak akan disiksa. Berita besar. Makanya dia meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, afala ubashirun nas, wahai Rasulullah, bolehkah aku sampaikan berita gembira ini kepada orang lain, kepada manusia? Karena ini berita gembira. Kalau mereka mendengar, maka mereka akan senang. Karena yang penting kan tidak syirik. Maka Nabi SAW mengatakan, la tubashirhum fayattaqilu. Jangan kamu sampaikan berita gembira ini, karena mereka akan itikal, berserah diri tanpa usaha. Menganggap, yang penting kan tidak syirik. Ya, enggak sholat enggak apa-apa, maksiat jalan terus. Yang penting kan tidak syirik.
Maka oleh Rasul dilarang menyampaikan. Tapi ternyata hadis ini disampaikan oleh Mu'adz bin Jabal padahal dilarang. Maka tentunya karena Mu'adz bin Jabal mempertimbangkan kemaslahatan. Kalau dahulu Nabi melarang menyampaikan hadis ini kepada para sahabat yang lain, karena memang Islam baru muncul, Islam belum tersebar. Khawatir mereka itu yang baru masuk Islam merasa yang penting tidak syirik, sehingga nggak usah menjalankan ketaatan dan kemaksiatan terus jalankan. Ini namanya mereka orang nggak berusaha karena di awal-awal keislaman. Tapi setelah Islam tersebar, oleh Mu'adz hadis ini disampaikan. Karena tadi ya, orang seperti misalnya antum disampaikan hadis ini, yang penting Anda tidak syirik, maka tidak akan disiksa. Mau nggak berzina? Ya nggak maulah. Nah, ini takut adab kan gitu. Kenapa? Sudah membaca, mendengar nas-nas yang lain, baik ayat Quran atau hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang ancaman adab bagi orang-orang yang melakukan dosa besar. Makanya oleh Mu'adz bin Jabal disampaikan hadis ini setelah Islam tersebar, setelah orang memahami urusan agama Islam ini. Dan Mu'adz juga menyampaikannya karena dia khawatir, takut menyembunyikan ilmu, karena ini ilmu. Ya, ilmu yang harus disampaikan. Tapi penekanannya di sini urusan hadisnya Mu'adz tentang hak Allah, hak hamba, tentang urusan syirik. Sedangkan kalau urusan orang melakukan dosa besar, lalu tentunya itu tinggal keyakinan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan. Tetapi Allah wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni dosa selain itu bagi orang yang Allah kehendaki. Berarti kalau orang melakukan dosa besar, dia mati dalam keadaan tidak syirik, tapi melakukan dosa besar, bagaimana? Maka para ulama mengatakan tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Mungkin Allah akan ampuni, atau mungkin Allah Subhanahu wa taala akan mengadabnya terlebih dahulu di neraka, tetapi dia tidak kekal karena tidak ada kesyirikannya atau kekafirannya. Ini intinya. Intinya di sini tentang tauhidul uluhiyah, bahwasanya itu merupakan hak Allah atas hambanya. Maka kalau kita sadari ini hak Allah, ya kita jalankan. Ibarat kita misalnya, kita itu membeli sesuatu, kita sudah ngambil barangnya, lalu kita belum bayar, maka kewajiban kita, dan itu hak orang yang punya barang, ya harus kita bayar. Itu kepada sesama manusia, apalagi kepada Zat yang menciptakan kita, yang telah memberi segalanya untuk kita. Maka apakah pantas kita itu tidak beribadah kepadanya, padahal ini adalah hak Allah? Ini namanya tauhidul uluhiyah, merupakan hak Allah atas hambanya.